yang di luar logika saya juga, ayam 5 ton itu bisa habis dalam jangka waktu 1 bulan, dari bulan Ramadan aja sampai Idul Fitri, itu tidak ada uangnya. Ayam 5 ton itu nggak ada uangnya. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya berada di rumah produksi ayam cik-cik. Di sini ayam diolah, diungkep, kemudian di frozen. Ini adalah salah satu produk yang akan didinginkan ya untuk siap dipasarkan. Nah, ayam ini dimasak dengan bumbu-bumbu alami, tidak pakai pengawet dan sangat menyehatkan. Yang menarik adalah pengelolanya seorang ibu yang tinggal di kawasan Depok. Nah, beliau memiliki 9 orang anak dan 2 orang anak angkat. Di tengah kesibukannya dia mengurus putra-putrinya, dia masih bisa berusaha membesarkan ayam cik-cik. Nah, seperti apa kisah dan ceritanya serta liku-liku hidupnya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Yang belum subscribe, subscribe sekarang juga dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video Fauzi selanjutnya yang menginspirasi untuk kaum muda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Astuti. Usaha saya ayam ungkep ya, ayam ungkep cik-cik gitu. Insya Allah mulai usaha itu 2016 tuh baru akan niat gitu, tapi udah berjalan alhamdulillah. Awal usaha itu karena suami dari backgroundnya peternak. Akhirnya setelah usaha suami mengalami ya qadarullah ya pailit gitu, akhirnya suami berusaha untuk bangkit usaha ayam frozen awalnya. Nah terus karena ayam-ayam kecil itu kurang diminati oleh resto dan segala macam, akhirnya suami bilang, "Mah, ini diungkep aja nih ayam kecil, coba dipasarin ke teman-teman lo," gitu. Akhirnya saya bismillah lah diungkep. Saat itu saya masih hamil anak ke-9 ya gitu, sambil ngungkep ayam gitu kan. Ya udah ikhtiar gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah sih dikit-dikit awal mulanya usaha itu malah udah ada temen yang berusaha untuk ya udah deh Tut, gue yang pegang marketingnya, lu fokus produksi ya gitu. Seminggu bisa nggak lu bikin 100 box gitu kan. Nah dengan begitu kan kita udah termotivasi banget ya, maksudnya untuk kita percaya ke beliau ini gitu. Nah alhamdulillah berjalannya waktu sekitar 6 bulan atau ya kurang lebih 1 tahun lah gitu kita berjalan tuh ya. Kita kasih tempo 1 pekan gitu pembayaran itu kan. Nah akhirnya ya berjalan sampai suatu saat macet gitu ini perjuangannya. Nah macet itu karena ya banyak faktor lah gitu ya, dari teman saya itu yang beliau mengusahakan untuk pegang marketingnya. Semua reseller yang sudah ada beliau handle semua gitu. Ya udah deh reseller yang udah sama lo gue yang pegang gitulah ibaratnya. Ya udah akhirnya saya kasih semua tuh nomor kontaknya dan beliau yang pegang. Ya akhirnya yang sampai terkendala macet itu akhirnya saya cut kan. Saya cut, akhirnya reseller yang udah ada saya pegang lagi. Nah saat saya pegang lagi itu uang yang mandek di teman saya itu ya nggak balik. Akhirnya sekitar berapa tuh? Sekitar ya lebih lah 30 juta lebih lah gitu. Akhirnya saya ya sebenarnya bukannya terbatas modal masih ada gitu kan, karena ayam itu kan memang berputar ya gitu. Nah, akhirnya bismillah deh gitu. Nah pernah juga suatu saat kita ngungkep 300 ekor itu semuanya basi gitu, maksudnya kok aneh gitu bisa begitu. Saya juga bingung, ini 300 ekor kita biasa ngungkep itu padahal
masih di dalam kuali Bu, masih di dalam kuali, tapi kok bisa basi gitu kan. Basi itu dalam arti berbusa gitu kan, kita ngungkep di kuali yang besar tuh. Nah pas saat kita buka itu basi padahal kompor nyala gitu. Saya bingung tuh, di luar logika deh gitu. Qadarullah tuh akhirnya ya udah mungkin ini ujian ya gitu. Akhirnya ya udah ini sebenarnya kita cuci, akhirnya kita ungkep ulang, akhirnya kita sedekahkan lah gitu, karena saya pikir nggak layak lah dijual gitu kan. Ya udah saya sedekahkan, niatnya bismillah lah, mudah-mudahan nggak, ya orang tidak teracuni lah ibaratnya gitu kan. Ya udah akhirnya saya sedekahkan ke pondok lah saat itu. Ya kita udah matengin dulu, baru kita anterin ke pondok gitu. Alhamdulillah sih ya pertolongan Allah juga lah, nggak ada yang tidak ada yang teracuni anak-anak gitu kan, alhamdulillah. Azan ya Pak. Saat ayam basi yang 300 ekor itu saya di luar logika saya lah ya sebenarnya. Cuman saya tidak bersuuzon dengan orang atau gimana. Tapi memang saat itu lagi diuji lah ibaratnya gitu. Diuji saya di rumah tangga lah ibaratnya gitu. Saya bilang suami saat itu memang kita menjalankan berdua gitu kan. Belum ada asisten lah yang mencatat, belum ada, saya sama suami lah berdua gitu. Saat itu memang suami itu saya marah gitu kan, marahnya abis nganterin ayam, terus suami nganterin perempuan gitu, perempuan temennya gitu, itu tanpa pengetahuan saya gitu. Saya bilang kalau misalnya usaha masih dicampur-campur sama hal yang seperti itu nggak berkah, saya bilang gitu. Nah mungkin awalnya ucapan kita juga ya gitu loh. Nah saya akhirnya muhasabah, apa omongan gue gitu yang jadi seperti inilah gitu. Akhirnya ya saya istighfar lah gitu ya, mungkin ya udah qadarullah, Allah berikan ujian nih gitu. Nah dengan temen yang berhutang banyak itu, kita mulai usaha dari nol lagi lah ibaratnya gitu. Kita nyari reseller lagi, kita ngungkep masarin sendiri gitu ya. Alhamdulillah Allah kasih jalan, reseller bertambah terus gitu kan, pengambilan ayam juga stabil gitu reseller, dan kita pun dapat harga ayamnya alhamdulillah murah karena suami itu jaringannya memang di ayam kan, terus dari partnernya gitu. Nah terus saat pandemi kalau nggak salah ya 2018 itu orang-orang yang pada pilot segala macem usahanya, saya malah kebanjiran order gitu karena orang-orang kan males keluar ya Bu ya. Nah terus ya banyak banget lah reseller yang bertambah dengan ayam ungkep gitu ya, mereka males masak apa keluar juga sungkan, takut kan. Akhirnya ya alhamdulillah di tahun 2018 itu booming lah ibaratnya. Nah saya berpikir ini berkah dari Allah lah gitu. Saat suami collab usahanya, saya sama Allah diangkat gitu, istilahnya diangkat dengan dikasih peluang berjualan lah gitu, berjualan ayam ungkep. Dan di luar logika dan di luar nalar kita lah ibaratnya, dalam jangka 2 tahun bisa terkenal gitu ayam cik-cik, dan omset lumayan lah ya, sampai puluhan juta lah ibaratnya gitu. Terus kalau misalnya dilihat orang-orang yang lagi pandemi itu mereka pada tiarap, kita berkah lah gitu, berkahnya pandemi kan gitu ya. Nah akhirnya saya berpikir udah meng-hire karyawan gitu kan, ya tetangga-tetangga lah sama saudara gitu. Udah tuh kita hire karyawan, ada 2 orang, saat itu perempuan-perempuan, ibu-ibu lah, ibu rumah tangga, sama saudara juga ada 1. Nah mungkin agak kewalahan karena posisinya kita kan kerja berat ya gitu, ngungkep itu harus butuh diangkat ayam itu. Kalau cuma nyuci ayam doang sih mungkin nggak keberat ya ibu-ibu, karena kan ini angkat ayam nih nanti udah matang harus diangkat kan, di packing itu di atas meja kan. Nah akhirnya saya berpikir ya udah deh laki-laki gitu kan, hire laki-laki. Tapi seiringnya waktu ya kita memperkerjakan orang itu ternyata nggak mudah gitu. Nggak mudahnya dalam arti meskipun kita udah kasih dia fasilitas kayak model gaji atau ayam makanlah seininya, terus apa bonus juga segala macam, tapi tetap yang saya rasakan itu memang ujian banget gitu ya. Ujiannya itu kita ngurus orang tuh ternyata nggak mudah gitu kan.
Nah akhirnya ya nggak bertahan lama tuh yang ibu-ibu karena sering sakit dan segala macem. Sebenarnya mereka juga masih butuh lah, kalau dibilang butuh uang, tapi mereka sakit-sakitan. Akhirnya kan kita juga yang capek gitu kan. Saya berpikir ya udah deh, maunya gimana nih baiknya, saya bilang gitu. Akhirnya mereka ngundurin diri, ya udah saya hire karyawan di dekat rumah nih, anak muda. Ternyata nggak jauh beda gitu. Anak muda itu ternyata jam 8 waktu masuk kerja masih tidur. Ya qadarullah emang deket kan, saya bilang bapaknya, "Bang, si ini udah bangun belum?" gitu. "Masih tidur, Bu." Ya gimana nih caranya ya kalau kayak gini kerja gitu. Namanya sama tetangga kan kita nggak enak marah-marah ya. Akhirnya ya saya batin aja gitu, batin sendiri. Ini gimana ya caranya gitu kan. Ya kita harus gubrak-gubrak orang gitu, kok dia kerja kok nggak sesuai dengan ekspektasinya. Mereka tuh harusnya punya orientasi lah, kerja tuh harus seperti apa. Dan memang kelemahan saya setelah saya ikut pelatihan WUB gitu ya, pelatihan-pelatihan dari DKUM lah gitu ya tentang usaha, memang harus ada SOP gitu kan, SOP yang harus ditandatangani oleh karyawan sebelum dia masuk kerja. Cuman saya belum sempat bikin seperti itulah ibaratnya, karena saya masih fokus di marketing juga, di masak juga, ngurus anak gitu kan, jadi belum bisa ke-handle lah untuk seperti itu. Padahal saya tahu gitu, ilmunya tahu, cuman belum bisa mengamalkannya gitu lah ibaratnya gitu. Nah terus akhirnya setelah anak muda itu saya cut juga, udah kita masih bertahan tuh berdua, akhirnya berdua masih sama suami ngungkep ayam juga di rumah awal-awal gitu kan. Teman-teman reseller pada nungguin ayam masih di kuali gitu kan. Ya udah dengan bersabar akhirnya kita pindah ke sebelah gedungnya. Tadinya awalnya pemotongan ayam pindah ke belakang, akhirnya kita di samping sini buat ngungkep ayam. Sebenarnya sih terlalu luas tempatnya, cuman ya memang qadarullah lah gitu, kita nikmati saja karena punya sendiri gitu kan, tidak berbayar gitu. Nah alhamdulillah saat di situ tahun 2019 kalau nggak salah ya, apa 2020 itu punya karyawan 2 nih dari Citayam, orang Citayam, anak muda juga, belum pada merit. Nah kita meng-hire dia sama tuh, tadi saya belum pakai SOP dan segala macam, dia masuk dengan wawancara biasa aja. Nah kita lihat mereka kerjanya semangat, di awal-awal aja mereka semangat segala macem. Terus udah berjalan setahun, biasa kita kasih THR dan segala macem. Nah di tahun kedua ini Masya Allah ujian banget bagi saya, karena saya sudah terlalu percaya sama karyawan. Saya pikir mereka bukan anak kemarin yang baru, karyawan baru yang harus kita temenin terus gitu kan. Dan saya sebelum itu memang saya lakukan briefing sebulan sekali gitu, saat gajian atau setelah gajian. Minimal sebulan sekali saya briefing, evaluasi keluhan kamu apa gitu kan. Satu tim ini harus kompak gitu kan. Nah keluhan kamu apa, maunya kamu seperti apa, ada masukan gak buat ibu gitu kan. Ya kita evaluasi lah selama dia kerja itu kan. Setiap evaluasi saya kasih ya siraman rohani lah, biar dia lebih bertanggung jawab, biar dia lebih apa yang dia kerjakan tuh dengan hati, dengan ikhlas gitulah ya. Dan bersyukurlah dengan dimana orang-orang kena pandemi itu nggak dapat duit, dia masih bisa punya duit gitu dengan kerja gitu kan. Nah akhirnya belum lama tahun kemarin itu yang di luar logika saya juga, ayam 5 ton itu bisa habis dalam jangka waktu 1 bulan, dari bulan Ramadan aja sampai Idul Fitri itu tidak ada uangnya. Ayam 5 ton itu nggak ada uangnya. Saat itu saya kagetnya gini, saat itu saya curiga karyawan saya ngeluarin ayam itu 10 karung, besoknya dia nggak masuk. Otomatis kan saya yang turun kan. Nah saya yang turun, saya bilang pas saat packing, ini kok ditimbang, itu kan kita ada standarisasi timbangan ya, kalau untuk isi 3 ekor tuh sekian, beratnya sekian gitu kan. Misalnya kita sekilo nih, 1 kilo ayam atau 1 kilo lebih 1 on gitulah targetnya ya. Nah itu setelah diungkep, itu kan pasti akan berkurang ya, karena ada penyusutan. Minimal saya bikin standarisasi 700, 600 sampai 700
on ya, 700 gram lah ya. Nah itu saat saya timbang itu nggak ada yang 700 gram, nggak ada. Semuanya 1 kilo dan 900. Berarti kejadian udah dari kemarin-kemarin kan? Saat kejadian itu saya lihat tuh di cold storage, ayam masih banyak apa enggak ya gitu. Karena saya udah nalangin duit ayam itu dengan dana yang ada dulu kan, kita bayar ke RPA itu cash kan. Saya bayar tuh 75 juta, saya pikir ayam masih banyak di cold storage gitu kan. Pas saya lihat cuma tinggal 5 atau 10 karung lagi. Shock banget, duit nggak ada gitu kan. Ini duitnya kemana gitu loh. Ada yang salah nih saya bilang gitu. Ternyata saya urut-urut, kesalahan itu di produksi gitu. Jadi harusnya itu ayam 1 kilo udah diungkep itu 700 gram, mereka tetap sekilo, 900 gram paling kecil. Kan ujung-ujungnya kalau kita hitung-hitung, ayam 1 kilo aja kan 35.000 Pak. Kalau misalnya ayam udah diungkep beratnya 1 kilo juga, berarti kan minimal 1,5 kilo. 1,5 kilo kali 35.000 berapa? 55.000 Pak. 55.000 saya jual 60. Ya kan 5.000-nya buat gas, buat bumbu, buat kotak. Jadi impas. Gitu. Ya Allah, saya juga benar-benar kaget banget saat itu. Akhirnya ya udahlah, saya niatkan ya udah sedekah. Itu kan kejadian sebelum lebaran. Pas lebaran tuh saya kasih tahu ke anak-anak, kalian gini saya bilang itu, saya ceritain tuh apa adanya kan gitu. Terus mereka udah pada shock juga, takut disuruh ganti mungkin ya gitu. Nah, pernah juga kejadian mereka ngungkep, mungkin udah nggak ada keikhlasan. Kalau kerja susah ya gitu. Kalau kerja udah nggak ada keikhlasan, dia cuma butuh duitnya aja, itu udah nggak bener gitu. Dia ngungkep bumbunya, bumbu kemarin dia pakai. Akhirnya kan dengan aroma yang tidak bagus, itu 60 box Pak. Saya nggak mungkin jual kan kalau kayak gitu. Daripada resiko kualitas kita dibilang orang nggak baik, ayam basi dijual, padahal ayamnya bagus, bumbunya yang dipakai lagi sama si asisten itu. Akhirnya saya nggak jual. Saya suruh dia tanggung jawab tuh chefnya. Kamu dengan 60 box ini, oke lah 50.000 kali 60. Berapa juta saya bilang gitu. Dia mungkin takut juga ya dari saat itu. Terus saya juga bilang waktu pas dia dapat THR terakhir itu, kamu gimana cara bertanggung jawab atas kerjaan kamu gitu kan. Karena ibu udah kasih standarisasi, kamu kok melenceng dari standarisasi, saya bilang gitu. Kamu seperti kerja semaunya aja gitu. Dia malah bilang gini, iya Bu, sebenarnya saya udah dari bulan-bulan kemarin mau keluar. Astagfirullahaladzim. Kalau kayak gitu kenapa nggak ngomong? Saya bilang, kalau misalnya kamu ngomong kan istilahnya ibu udah bisa cari yang lain. Kalau nggak minimal ibulah yang ngungkep gitu kan. Kamu kalau kayak gini merugikan orang lain, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia resign, mengundurkan diri. Ya Allah, padahal saat dia nikah, kita ya bukan lagi mengungkit kebaikan, kita udah anggap sebagai keluarga lah istilahnya. Dari dia besan, orang Betawi kan gitu ya, dari dia besan, hajat di rumah perempuannya, hajat di rumah dia, kita kasih ayam, kita kasih duit, kita kasih buah, parcel, itu udah nggak ada apa-apanya. Dan kakaknya meninggal, ya kayak kita anggap dia keluarga lah gitu ya. Tapi ya nggak bisa, tetap harus profesional mungkin ya. Kalau dengan karyawan kita nggak bisa anggap dia keluarga tuh, jadinya makin dia nggak menghargai kita. Nah ini yang saya masih harus belajar nih, cara memperlakukan karyawan tuh seperti apa gitu. Selain mismanagement juga, jadi kerjanya karyawan itu yang udah distandarisasikan itu mereka nggak ini. Setiap bulan itu kita briefing kan, evaluasi kerja karyawan tuh seperti apa, itu selalu kita bahas gitu kan. Nah ini kalau menurut saya ya manusianya gitu. Karena apa? Karena dia udah nggak niat kerja. Iya, udah nggak niat kerja. Jadi yang penting ada pesanan dia kerjain, dan standar yang kita bikin tuh dia nggak pakai gitu loh. Kayak model ayam itu kan, kita kan isi 3 tuh rentan banget dengan timbangan. Kalau dia nggak timbang dulu, asal ngeluarin aja, saat packing pun sebenarnya itu di box itu nggak cukup dengan isi 3 itu, dengan ukuran yang agak besar kan.
Nah makanya saat itu pernah dikomplain juga sama reseller, kok ini kadang besar kadang kecil. Akhirnya saya jelasin, ayam isi 3 itu patokannya 1 kilo bun, saya bilang gitu. 1 kilo itu berat mentah ya, otomatis kalau misalnya udah diungkep pasti dia nyusut dong. Nah itu paling 700 kan gitu, 700 up lah gitu, 650, 750 lah, kita bikin standarisasinya seperti itu. Nah itu kan udah normal kan, nah ini enggak gitu, dia udah diungkep beratnya sekilo, bayangin. Jadi kan berarti berat mentahnya sekilo lebih. Ya akumulasi dari 1 kilo, misalnya kita ambil patokan aja 1,5 kilo aja kali 35.000 saat itu ayam, itu udah 55.000 modal ayam tok. Lah kalau saya jual 55 ke agen, harga agen yang ngambil 200 box, itu saya kasih keringanan kan dia 55.000. Nah itu saya modal impas saat lebaran itu, modal impas, ya udah wassalam kan gitu ya, anggaplah saya pikir sedekah. Habis semua malah investasi saya kayak LM segala macam tuh saya jual gitu, dan akhirnya sekarang nih sampai saat ini berjalan itu dengan ayam beli secukupnya. Jadi kayak modal 300 kilo, 500 kilo gitu. Alhamdulillah nih RPA mereka ngasih tempo lah gitu sepekan. Jadi ayam perputarannya kejual, saya bisa bayar lah gitu. Nah kayak gitu, dengan ya cuman jualan ayam ungkep dengan anak 9, bayangkan gitu kan, yang istilahnya sekolah juga yang nggak yang murah gitu ya. Alhamdulillah, cuman ya itu saya yang ke bawah-bawahnya ini, anak yang mulai ke 8 ini, 8, 9 ini udah saya nggak pikirkan lah ibaratnya gitu, biarin lah bapaknya yang berpikir gitu, karena yang atas juga butuh biaya banyak ya gitu. Tapi ya memang karena keadaannya posisinya seperti ini, akhirnya saya juga bilang suami, saya nggak bisa handle gitulah gitu, saya nggak bisa handle ya. Qadarullah suami juga memang kondisinya memang lagi terpuruk ya, nggak ada penghasilan, jadi ya mau nggak mau ya kan. Tapi kan ibu-ibu mah tahu sendiri, pengeluaran terbesar tuh sehari-hari gitu kan. Ya alhamdulillah ada waktunya ada gitu, waktunya ada lah gitu, alhamdulillah. Kayak mau beli pampers, susu, itu kan paling terbesar ya, jajan anak-anak, makanan itu kan ya dibilang juga kita emaknya jualan ayam, makan pakai ayam lagi ya nggak mau anak-anak. Awalnya kita kasih nama ayam cik-cik itu brandnya tuh karena ayamnya kecil kan. Nah awalnya itu memang ayam ini tuh dibedakan dengan ayam broiler, tapi jenisnya sama broiler, tapi perlakuannya aja yang beda. Jadi kayak minumnya itu dikasih kunyit gitu, bubuk kunyit kan. Sekarang udah nggak pakai kimia ya, maksudnya antibiotik dan segala macam. Terus kayak model pakannya pun dicampur. Nah sekarang dari pabrik pakan dari 2018 itu ternyata memang sudah tidak mengandung antibiotik dan hormon. Pakan ayam itu tidak boleh oleh pemerintah dan oleh UNESCO ya, udah nggak boleh pakai antibiotik gitu. Jadi ya kita penguatannya di cara penanganannya aja gitu. Dan bumbunya pun kita nggak pakai MSG, mecin dan segala macam gitu. Kita bumbu giling sendiri, itu juga resep saya lah gitu, karena saya pertamanya kalau saya emang suka bawang putih ya Pak ya gitu, jadi saya banyakin bawang putih sama di jahe kayak gitu-gitu. Ini kan bumbunya bawang putih, jahe, lengkoas, kunyit, sereh, ini 5 macam ini saya optimalkan bagaimana cara mendapatkan rasa yang benar-benar ngeresep gitu kan. Nah qadarullah kan memang ayam cik-cik ini ayamnya kan kecil, jadi si ayam itu kalau diungkep cepet empuk Pak gitu, karena ayamnya ayam muda kan ya. Itulah yang awal mulanya dikasih nama ayam cik-cik itu karena ayam muda gitu, ayam negeri. Cuman perlakuannya aja yang berbeda gitu. Kalau yang saya ungkep ini itu suami udah pilot Pak, udah nggak melihara ayam. Dulu itu suami melihara ayam dari tahun 97. Saat itu belum nikah sama saya gitu. Ini perjuangannya memang udah usaha ayam gitu. Nah ini dulu yang sebelum pesantren ini semuanya kandang ayam nih.
dulu kandang ayam semua. Makanya ini dapat gedung ini, usaha rumah potong ayam ini dulu dari zamannya Pak Wali Kota Nur Mahmudi. Nah, Pak Nur Mahmudi itu ngasih dana 300 juta, tapi yang turun ya qadarullah ya, biasa lah gitu. Ini dibikinin rumah potong ayam ceritanya. Nah itu yang ini itu dana hibah lah ibaratnya dari wali kota waktu zamannya Pak Nur Mahmudi. Nah itu awalnya suami dari tahun 97 tuh belum kenal, belum nikah sama saya, masih kuliah gitu. Beliau masih kuliah, ya beliau yang usaha ayam, peternak sambil kuliah kan gitu. Nah terus ya berjalan alhamdulillah, saya nikah tahun 2001. Suami udah settle lah gitu, udah usaha, udah punya rumah ya alhamdulillah ya gitu. Ya cuman ujian di sepanjang perjalanan ya ada aja gitu. Qadarullah papanya buka pesantren di Pabuaran gratis pesantrennya. Jadi mereka itu belajar Quran, bahasa Arab dengan free ya, tidak berbayar. Itu ya kita alhamdulillah ya rezeki dari Allah gitu kan. Makan segala macam alhamdulillah lah ada aja gitu. Pabuaran mana, Bu? Nah ini anak-anaknya juga alhamdulillah tuh ikut apa kemarin ikut tahsin, ada yang masuk olimpiade gitu. Nah ini dari keluarga nggak mampu Pak mereka gitu, kita handle. Ya kalau misalnya kita mau mikirin diri kita aja ya, meskipun kita nggak lagi nggak mampu lah ibaratnya gitu, ya nggak habis-habis ya kan. Ya alhamdulillah kita memikirkan orang lain, Allah kasih jalan. Ya kalau kita lagi datang egoisnya pasti ada Pak kepikiran seperti itu. Saya marah juga sama suami saya, ngapain sih Pak istilahnya kayak anak-anak orang gitu dikasih gratis segala macam, anak sendiri aja nggak dikasih duit lah ibaratnya gitu. Tapi ya saya kembali lagi kepada Allah, ya Allah tidak menutup kemungkinan sampai di situlah gitu. Rezeki anak-anak saya alhamdulillah ada, rezeki anak-anak di Pabuaran itu alhamdulillah udah 35 santri itu ada. Yang ngajar itu qadarullah, saya tuh ya anak itu suami ngangkat anak tadinya 2 orang laki-laki. Tadinya itu kita sekolahkan, kamu boleh saya angkat anak tapi kamu di pesantren ya gitu. Nah ini orang tuanya dua-duanya udah meninggal. Nah ini yang tahun 2011 itu viral banget, orang tuanya meninggal kegeleng truk di depan SOU Lebak Wangi dulu. Anak saya masih sekolah di SOU dulu. Terus itu namanya Iqbal sama Rizky. Nah qadarullah mereka ya Allah ganti ya. Saya ekspektasi saya itu menyekolahkan anak dari SD itu di pesantren biar dari hafiz Quran nih yang laki-laki, ternyata enggak gitu kan. Tapi Allah ganti gitu, Allah ganti sama anak angkat yang memang dua-duanya hafiz Quran gitu kan. Alhamdulillah. Nah itu saat suami awal-awal ngedirin pesantren di sana kan ada anak saya di situ. Saya bilang, "Pak, ini yang ngajar si Hakim siapa?" Kan namanya Hakim. "Udah nggak usah dipikirin, biarin aja dulu, entar juga ada gitu." Saya bilang, "Ya udah Iqbal aja." Nah waktu itu Iqbal itu masih ngajar di Al Hikmah Pak. Al Hikmah deket situ juga sih Pabuaran. Saya bilang ya udah Iqbal aja ditarik ke sini gitu. Saya bilang suruh ngajarin adiknya, saya bilang itu. Ya udah nggak usah sih. Ibaratnya kalau kita manggil dia, kita ngedidik dia dari kecil, berarti kita nggak ikhlas dong gitu kan kata suami. Kita minta imbalan lah gitu. Akhirnya itu Allah tuntun itu si Iqbal bilang ke papanya, "Pak, saya mau pindah ke sini aja. Saya mau ngabdi di sini." Itu anak. Jadi tanpa kita pinta, dengan keinginan dia sendiri dia pindah gitu. Itu kan kalau Allah sudah menggerakkan tidak ada yang tidak mungkin ya. Ya alhamdulillah tuh akhirnya dia yang ini, yang ngajar gitu anak-anak santri di sana gitu. Sambil dia juga tetap belajar. Dia belajar sekarang ngambil sanad di Syekh Farabi, sama dia mulai kuliah lagi. Nah adiknya dia juga kan sekarang dari Purwakarta pindah ke sini juga nih. Ya mau nggak mau kan ya Bu ya, namanya meskipun ibu angkat, kalau ada apa-apa kan dia pasti ciri khasnya ke kita ya kan. "Bu, saya ini gitu." Kita nggak mungkin nggak kasih kan ya, namanya juga kita ada tanggung jawab lah ya gitu. Ya itulah makanya saya bilang anak saya 11, yang ada kandung tuh 9, tapi tetap 11 karena diganti sama Allah tuh anak angkat itu gitu. Nah itu ya kronologisnya mungkin psikologis anak-anak kandung tuh merasa
jealous ya. Nah, saya ngalamin juga yang kayak gitu anak-anak kandung tuh jealous, ngerasa ngapain sih mama ngangkat anak, papa ngangkat anak gitu, orang anak sendiri aja udah banyak gitu. Tapi mungkin mereka masih ya belum nyampe lah mungkin ya, nalarnya masih belum paham lah gitu. Tapi alhamdulillah kan adanya mereka bisa ngebantu, ilmunya mereka juga bisa berkah lah diajarin sama anak-anak santri sekarang ya saat ini. Hakim yang diajarin sama Iqbal, namanya Iqbal. Oh Iqbal, berarti yang ngajar Iqbal. Iya, Iqbal Iqbal. sama Rizky. Nah, Rizky itu sekarang disekolahin lagi Pak di Akademi Guru di Kutab Al-Pati. oh, Itu free beasiswa. Iya, alhamdulillah. Jadi dia menimba ilmu lagi. kemampuannya dia Iya, belajar ya. betul. Sama ada di sana yang belajar bahasa Arab itu Ustadz Hilmi. Nah, yang lagi dipikirkan ini kafalahnya guru ya, maksudnya kafalahnya ustadz ini yang masih dipikirkan lah, karena kan nggak mungkin kita nggak kasih ya. Kalau kemarin tuh sempat ada temennya suami yang ngasih per bulan 3 juta, oh, dibagi-bagi tuh berapa ustadz. Ya qadarullah beliau sekarang udah nggak mentransfer lagi dan tidak melibatkan lagi, dan kita harus mencari lagi ya. Tapi Allah datanglah, insya Allah saya yakin itu gitu kan. Ya sebenarnya kendala itu pasti ada ya, dan selalu ada menurut saya, karena yang terjadi itu di lapangan memang kayak model produksi kita sekarang udah cuman tinggal 1 orang nih karyawan, makanya kita nggak terlalu ngoyok banget lah gitu. Berapa? Sehari paling 60 box lah sehari, itu dipegang sendiri gitu. 60.000 itu harga reseller ya. 3 ekor 1 box kan. Kalau udah ke tangan end user itu harga 70 kan. 70-75 lah yang jual. Kadang ada juga yang jual 85, itu tergantung sih. Dulu Bunda pernah nyobain beli berapa harganya? Dulu masih pas awal-awal saya jual malah 50. Ayam 300 gram. 300 sampai 350 gram. Kalau 300 gram itu nggak ada yang pas 300, Pak. 350, 380, makanya kita bikin ketetapan standarnya itu mentok-mentok 390. Itu yang diungkep isi 3. Nah, makanya kalau 390 kali 3 kan sekilo lebih. Nah, kalau 1,5 kilo ayam mentahnya itu kan berarti over budget. Reseller yang masih rutin tuh alhamdulillah ada 10-an lah kurang lebih. Ya bismillah aja, sebenarnya saya masih pengen berkembang nih, bagaimana caranya memikirkan ya qadarullah, Allah menjawab ya kayak Bapak nih gitu kan. Saya cuma berdoa aja Pak, kayak model ikut-ikut pelatihan ya. Dibilang udah jenuh ya enggak ya, sampai saya yang berbayar pun sama Pak siapa tuh ya, pakar marketing itu, saya berbayar tuh 150 berapa itu saya ikutin tuh. Cuman nextnya kelanjutannya nggak ada, tapi janjinya di awal nanti kita bantu Bu, kita bikin endorse segala macam dah gitu. Makanya saya berpikir ini bingung gitu antara harus pakai marketing digital atau memang saya kelola sendiri, tapi memang saya pun nggak sanggup karena kan memang anak-anak banyak ya Pak ya. Nah terus produksi juga saya kadang-kadang turun di produksi kan gitu. Akhirnya ya udah saya lillahi ta'ala aja gitu. Udah titik klimaksnya pasrah gitu kan. Nah kemarin itu terakhir ikut Kominfo apa segala macam itu pelatihan itu berusaha saya memahami bagaimana caranya marketing digital itu kan untuk memajukan usaha gitu, karena saat ini stagnan aja nih gitu kan. Pengennya saya yang lebih gimana nih, kayak bisa kayak waktu masa pandemi gitu kan, penjualan meningkat gitu kan. Nah, kelebihannya kalau kata ibu-ibu sih ya isinya banyak gitu, harganya murah. Nah, pertama, ya kedua kalau ini menurut testimoni teman-teman aja. Ya menurut testimoni teman-teman itu rasanya tuh beda lah sama ayam broiler biasa. Ini free lemak lah gitu, lebih sehat insya Allah. Tuh, rempahnya kita bikin sendiri, giling sendiri dengan takaran bumbunya itu. Kalau saya suka bawang putih, jadi saya lebih banyak takarannya bawang putih dan jahe gitu. Itu kan memang modal yang
nggak sedikit ya gitu, karena harga saat pandemi itu jahe kan tahu sendiri lagi melambung itu, sampai saya ngalamin di harga jahe itu 100.000. Cabe juga, cabe Masya Allah itu cabe rawit merah. Dan kelebihannya mungkin dapat sambal ya, meskipun sedikit gitu kan, ada sambalnya, sambal geprek itu. Jadi setelah diungkep, ibu tuh jual setelah diungkep, jadi si konsumen goreng sendiri? Betul, tinggal goreng sendiri, mau digoreng bisa, mau dibakar bisa. Saya bilang testimoninya kalau dibakar tinggal diolesin mentega aja gitu. Sama mau dimaduin, silakan dipakein madu, kalau mau kecap boleh gitu. Berkembangnya pengennya ya bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia sampai ke luar negeri, bahkan ya qadarullahnya kan memang setelah ikut pelatihan itu kan terbentur perizinan ya. Qadarullah nih perizinan baru halal pun saya tidak dapat yang free gitu kan. Udah beberapa kali ikut yang free sampai perjuangannya ke Sukopindo. Ternyata harus bayar, nggak bisa yang free. Terus kemarin ada self declare juga nggak bisa yang free saya. Akhirnya saya bayar. Saya ikut yang berbayar, tapi saya menggunakan konsultan dan konsultan itu tidak bicara akad di depan. Saya bingung makanya. Ini konsultan ini teman baik sih. Beliau juga reseller saya saat itu. Nah terus ini apa namanya? Setelah selesai segala macem, beliau baru bilang kalau akadnya itu saya harus bayar 5 juta. Saya bilang 5 juta tuh di luar kita bayar ke BPJH Pak. Ke BPJH saya transfer sendiri langsung ke BPJH. Tapi beliau itu mematokkan harga 5 juta saya harus bayar ke beliau karena semua berkas beliau yang ngurus. Itu akadnya terakhir setelah semua masuk lah gitu dan udah audit. Saya bingung kan kalau kayak gitu. Saya bilang dari awal saya tanya, Mbak, saya bayar berapa? Saya bilang gitu. Ya udah gampang katanya gitu. Nah, pas saat sekarang udah semuanya proses, udah audit, dia nembak saya dengan list harganya beliau yang sekian. Saya termasuk poin ketiga harus bayar 5 juta ke beliau. Saya bilang, Mbak, ini akadnya kenapa nggak di depan? Menurut Bapak gimana? Kalau di depan, saya belum tentu pilih nih. Dan saya belum tentu pilih Mbak yang masukin ini, kan cuman masukin doang. Masa sih saya harus bayar 5 juta? Saya bilang gitu. Dan saya bayar ke BPJH, saya udah bayar sendiri. Beliau bantu cuman masukin data aja. Itu nggak masuk logika kalau saya suruh bayar 5 juta. Nah, ini jadi kendala juga buat saya. Maksudnya, di antara temen yang biasanya ngasih pelatihan segala macem, katanya mau bantu UMKM, tapi ternyata kayak gini, apa saya harus laporin ke dinas? Kan nggak mungkin juga. Kasihan dia kan gitu loh. Ya oke lah, memang dia konsultan, tapi dia nggak matokin segitunya juga kali. Masa BPJH aja cuma bayar 2.700.000, dia minta 5 juta. Masih proses, saya baru dia bilang gini, udah Mbak gampang gitu kan. Karena dia kan punya utang ke saya 2 juta lebih lah, 3 juta. Ya udah ntar potong utang aku. Aku berpikir karena dia bilang gampang dan dia punya utang sama aku pikir duit saya yang utang dia itu masih nutup lah gitu, berpikir saya. Ternyata pas disodorin poin-poinnya yang saya harus bayar, saya termasuk kategori yang ketiga, saya suruh bayar 5 juta, saya bilang, Mbak kenapa nggak akad di depan? Saya bilang begitu ke beliau, kalau Mbak akad di depan, saya belum tentu mau kalau disuruh bayar 5 juta. Saya bilang gitu. Dengan Mbak punya utang ke saya pikir itu udah lunas. Saya bilang gitu kan. Tapi ternyata masih saya harus nambah. Ini gimana nih akadnya? Mbak kan tahu agama, saya bilang gitu. Nah itu yang masih jadi pertanyaan saya, dan saya belum lapor ke teman-teman yang di dinas lah gitu. Bukan orang dinas, tapi orang yang di-hire oleh dinas untuk memberikan pelatihan self declare itu loh tentang halal. Kalau PRT itu kita nggak pakai PRT karena kita kan frozen ya produknya, jadi memang BPOM. Belum, BPOM belum proses karena teman saya yang ngurusin itu kejadian seperti ini. Tadinya saya mau minta tolong beliau sekalian deh gitu. Akhirnya tahu kayak gini ya, udah saya mau nggak mau mandiri kan. Tinggal tersisa nih orang Jawa, perempuan tinggal satu, jadi saya kadang-kadang pagi bantuin dia dulu motongin ayam gitu, ntar tinggal biar dia yang making, dia yang ungkep. Saya bilang juga sama karyawan,
Dia sekarang nggak usah terlalu ngoyo lah, 2 kali ngungkep udah gitu. Tadinya kan ya memang qadarullah Allah udah atur kali ya Pak, jadi kayak gini tuh modalnya kita slow aja gitu, tapi ya alhamdulillah waktunya kita butuh ada gitu. Jadi memang bener-bener merangkak dari awal lagi lah ibaratnya gitu. Setelah kemarin itu kejadian yang musibah lah ibaratnya ya gitu. Ini kita merangkak dari nol lagi nih gitu. Aktif semua, tapi yang biasanya rutin sepekan bisa 2-3 kali, sekarang paling sepekan sekali gitu. Ya nggak serutin dan sebanyak dulu lah waktu masa pandemi. Saya pernah testimoni sendiri, kita sampai 1 tahun ya dari awal kita ngungkep itu, saya pernah taruh di freezer aja tuh paling bawah dikasih tanda. Itu setelah 1 tahun kita makan, rasa sih nggak berubah alhamdulillah, cuman ya kita nggak pede aja jualnya. Makanya sekarang kita ngungkep ya sedikit-sedikit tapi jalan, jadi berputar terus, ayamnya baru terus gitu, nggak pernah ayam yang lama gitu ya. Kalau misalnya memang sesuai dengan prospeknya kan 3 bulan lah ya, 6 bulan udah gitu ya masa expire gitu. Tapi kita baru terus sih gitu, tiap hari ngungkep, tapi nggak banyak gitu, biar baru terus, biar fresh terus. Dengan saya keterbatasan saya lah istilahnya ya, waktu dan segala macem gitu kan, ngurus anak ya, Bu, ya? Alhamdulillah ada aja sih, ada aja. Ya yang mencatat sekarang, catat bagian ngungkep juga.